Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sari. Bang Bara, gimana kabar? Baik-baik. Nih dari mana nih? Ya, kita jalan-jalan aja, muter. Lah iya, namanya kita mau puasa ya, iya, benar. benar. Kita silaturahmi. Iya. Intinya kan kalau orang silaturahmi Ustadz bilang kan bisa menambah panjang umur. Gitu. Iya. Jadi ada istilahnya begini. Bajang-bajang si pohon kara, pohon kaktus terikat jerami. Cakep. Biar panjang sanak saudara, jangan terputus silaturahmi. Iya. Oh begitu, itu namanya santun. Iya. Jadi kita silaturahmi nih sama Bang Bara. Iya. Ini Bang Bara lagi santai. Ini lagi santai aja nih kon. Ya kalau ini kita naik. Iya deh silakan. Ini ngomong-ngomong kita bikin kopi dulu apa kali ya? Lah jadi ngerepot. Kagak, kita namanya udah biasa, kita orang tahu udah biasa kalau udah tamu udah kalau di kopiin lah saya kagak bisa nolak ini. Kagak bisa nolak. Iya. Kan rezeki namanya. Iya. Boleh dah. Ngomong bentar saya ngambil bikin kopi dulu nih. Iya. Aduh, ya halo, assalamualaikum, Cangcing Nyak Babe, ketemu lagi di sini bersama saya. Bang Sari Lenong, biasa dipanggil Bang Jantuk. Biasa, jangan lupa like and comment, subscribe-nya juga di channel saya SLB. Santai luar biasa. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sama Bang Bara nih. Waduh, udah dibikinin kopi aja nih saya. Iya, emang seadanya. Ini maaf ini jadi ngerepotin saya ini. Kagak, kita mau udah biasa begini, kalau nggak ada tamu emang udah kita ini mantep banget. Emang kalau santai begini ada kopinya. Emang nampol Bang. Nampol, iya. Ini romanya saya udah pengen minum ini. Ya silakan dah kalau begitu. Emang saya uyup ya. Uyup dah, diseruput kalau kata orang Betawi mah. Seruput dulu nih kopinya. Masalah. Kopinya. Emang ini maaf nih bangsa kopinya ini. Oh, ini juga alhamdulillah udah mantap udah ini kopinya. Pas bener. Wah, orang kata emang. Ini tumbian amat, ngomong-ngomong dari mana ini? Iya, saya orang kata tadi lagi jalan-jalan aja. Iya. Jalan dari tempat temen ke temen, biasa dah. Emang kerjaan kita mau gitu. Oh iya. Warawiri dipanggilnya. Iya. Ajak ujug, ajak gigig. Ya, ngomong-ngomong saya mau tanya nih Bang Bara. Iya boleh. Ini ngomong-ngomong Bang Bara, gimana ceritanya itu? Saya dengar-dengar dulu tentang keadaan Bang Bara gimana nih? Cerita kehidupannya gimana? Sekarang. Ya begini. Jadi daripada mula awal, kita yang namanya dulu ada di Pangkalan Jati sini, kita kan rumah kita dulu di bawah tuh di situ tuh. Wah, Pangkalan Jati Baru ya? Iya, Jati Baru. Terus? Ya kita dari mulai semenjak ya umur ya ada kali 9 tahun, umur 9 tahun gitu udah di situ. Di situ. Ya. Asli situ. Kita pindahan juga. Oh, pindahan. Pindahan kita dari Jakarta, kalau kata orang itu mah dari Jakarta kita DKI nih pindah kemari. Ke Bogor dulu mah dipanggilnya nih. Dipanggil Bogor. Bogor dipanggil. Iya. Kabupaten Bogor, Kecamatan Cinere. Cengere ya katanya ya. Iya. Kita ada di situ. Jadi kita beli rumah dari situ, beli tanah, beli rumah, bangun dah namanya kalau kata orang mah. Jadi nempatin di situ dah. Nempatin di situ kita. Nah, jadi singkat cerita begitu ini dengar-dengar katanya mau ada penggusuran. Jadi tanah ini di bawah katanya mau dibikin perumahan komplek. Kita jadi kena gusur nih ceritanya nih. Kena gusur. Perumahan komplek apa nih Bang? Ini kalau dipanggil mang katanya komplek perumahan Grand Andara apa katanya? Oh, Grand Andara. Grand Andara itu. Oh, jadi Bang Bara ini istilahnya terpaksa ngelepas. Terpaksa ngelepas dengan situasi yang emang kita udah kekurung ya. Iya. Kita tanah emang kagak seberapa sama rumah. Iya, nggak dapat jalan ceritanya. Kagak dapat jalan ceritanya nih. Kalau ngurut gambarannya. Iya. Kita orang-orang pada lepas daripada kita kekurung. Mau nggak mau. Kita lepas deh nih ceritanya. Lepas. Ya. Terus setelah dilepas tuh tanah, terus sekarang bagaimana? Nah, setelah kita lepas tuh tanah, kita jual ya namanya kita tanah segitu, ya kan kita bagi sama saudara kita, jangan sampai namanya ahli waris. Ahli waris kita mah begitu. Jadi biar kebagian. Biar kebagian. Kita kan namanya bukan ahli waris yang
pewaris disebutnya, Iya. kita mah perintis. Perintis. Jadi kita bagi deh saudara kita nih, Iya, adik kita. namanya dasarnya dari orang tua. Dari orang ya. tua. Oh, benar. Bang Bara sebagai saudara yang tertua. Kita ditertuakan dari Berapa saudara, Bang Bang Bara? Saya kalau di hitungan itu 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Iya, kita paling pertama laki, perempuan. Ada perempuan nomor 2, ada ketiga laki. Oh, laki. Gitu. Lalu jadi jalan ceritanya, begitu tanah itu namanya warisan kita jual, kan kita bagi-bagi sama adik-adik kita nih. Biar adil deh ya. Adil dah namanya. Ya kalau kita sih namanya anak laki, satu juga kita namanya punya anak perempuan semua. Pada saat itu kita nggak ada namanya di hati tuh, wah bagaimana caranya gue biar bisa punya rumah lagi. Iya. Itu. Karena kita mikirnya apa? Biar saudara kita aja dulu yang punya rumah nih. Adik-adik kita, nah malum duit dikit. Kan zaman dulu walaupun itu kan udah masuk tahun 2000 sekian. Iya. Tanah udah mahal. Tanah udah mahal. Udah mahal. Apalagi rumah ya. Apalagi rumah. Nah, gitu ceritanya. Akhirnya ya kita bagi adik kita, ada tuh saudara kita beliin rumah. Yang lu di mana? Ya kan ada di kita beliin rumah yang perempuan. Iya. Ada lagi yang laki ini kita beliin juga. Iya, dia pindah minta di Cenere. Jadi dapat tanah yang namanya adik-adik kita nih berdua. Tinggal Bang Bara. Kita emang duit cekak. Iya. Ya mau nggak mau kita pada saat itu dengan kehidupan yang sangat terpuruk dalam ekonomi itu. Iya. Mau nggak mau nih duit yang ada sedikit. Iya, sedikit kita tarikin. Kepake selembar. Iya, namanya kebutuhan tiap hari. Kebutuhan tiap hari. Jadi istilahnya rumah belum kebeli, duitnya juga minim, akhirnya bures. Nah, buresnya karena kebutuhan buat sehari-hari itu, buat kebutuhan sehari-hari. Terus sekarang gimana Bang Bara? Ya sekarang jadi dengan ceritanya udah semakin lama anak udah semakin gede, termasuk kita ngontrak dulu dah. Oh, ngontrak. Kita ngontrak dulu dah. Ngomong-ngomong sambil minum biar rada aman nih. Asik juga nih. Ini cerita Bang Bara ya cukup menarik juga nih. Ya memang begitu, daripada ya kalau mau boleh tanya begitu saya. Jadi ya kali. Tapi anak udah selesai kerja atau sekolah? Alhamdulillah kalau anak ini 3 semuanya udah pada selesai sekolah. Yang dimana kita juga sendiri ada cita-cita yang bontot ini kita mau masukin kuliah. Oh iya. Biar dia namanya ada peningkatan pendidikan dah. Biar bisa mengangkat derajat orang tua. Biar bisa mengangkat derajat orang tua. Gitu Pak Sari. Iya. Jadi belum ada yang berumah tangga nih Bang Bara? Alhamdulillah belum. Belum. Ya. Namanya untung dan jodohnya belum ada dah namanya. Belum ketemu. Ya mudah-mudahan Bang Bara ya dengan cerita Bang Bara mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Ada hikmahnya karena apa? Bang Bara selaku saudara tertua. Iya. Dengan keadaan rumah segitu dijual, biar bagaimanapun itu hasil dari tinggalan orang tua. Benar. Jadi biar adil. Adiknya kebagi-bagi. Benar. Ya mudah-mudahan nih ada berkahnya nih buat Bang Bara nih. Insya Allah. Kenapa? Iya. Satu, Bang Bara ibaratnya saudara tertua bisa memberikan sesuatu untuk pada adik saudara-saudara Bang Bara. Iya, ya memang kita disebutnya. Jadi istilahnya kalau kata orang Betawi mah nggak rongeh, nggak serakah. Nggak serakah. Iya, benar. Mudah-mudahan Bang Bara selaku saudara tertua mudah-mudahan ada berkahnya nih. Amin ya memang begitu. Kalaupun sekarang ngontrak ya mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Insya Allah. Bisa punya rumah. Ya apalagi kan anak perempuan. Ada yang kerja anak? Ya alhamdulillah untuk sementara sih namanya ada yang udah pada kerja. Iya. Biar bisa mamanya membantu perekonomian daripada orang tuanya nih. Bang Bara sendiri kegiatannya gimana? Ya kalau saya alhamdulillah ada sedikit juga kegiatan. Kita di bagian pembersihan di komplek-komplek. Oh kerja saya. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu mah ya yang penting mah kita telatenin Bang Bara. Begini Bang Bara. Ya mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang berkah buat Bang Bara. Yang saya pengen tahu itu bisa terjadi seperti itu dulu prosesnya bagaimana sih itu? Proses awal mulanya terus Bang Bara sampai itu terjual. Apa nggak ada jalan lain gitu untuk bertahan? Iya. Baik begitu Bang Sari. Kalau masalah itu kita memang sebetulnya kita sendiri sih juga nggak pengen jual. Ya karena memang itu punya orang tua kita sih namanya nempatin. Iya.
berhubung namanya keadaan terdesak, gitu. Ya, kita mau nggak mau ngikut. Karena di warga kita nih, di bagian tetangga-tetangga kita dulu, itu udah pada geser, udah pada jual. Gitu. Jadi memang kita memang mengikuti lah. Ibarat kata udah nggak bisa bertahan. Nggak bisa bertahan. Jadi Bang Bara dengan keadaan terpaksa. Jadi kan memang kita ibaratnya kalau kayak inian mah kita udah nggak bisa berkutik. Iya. Kecuali kita punya jalan di atas. Kita punya jalan di atas. Bisa lompat. Kita lompat. Begitu. Lah ini kita udah dipagar ya. Ini kita udah dipagar. Jalan kagak ada. Ada jalan punya orang. Gitu. Jadi ya kita. Benar. Jadi gitu kalau kita bisa bangun monorel kali ke atas. Iya. Atau kita bikin jalan ke bawah, kita bor. Lah kayak engkuk. Iya. Gitu Bang Sari. Lah kalau bisa jadi tukang gali sumur mah ya gali aja di rong ke bawah. Mendingan dulu kita rong ke bawah nih, dibiarin tanah. Dibiarin dah. Lu kurung dah. Kurung. Ya, biarin gua mau lewat bawah. Ya gitu kira-kira Bang Sari. Iya, waduh. Jadi memang repot juga ya dalam kondisi seperti itu ya. Ya memang semua itu udah serba kejepit. Iya. Nah, itu Bang Bara pada saat waktu itu Bang Bara jual itu sebenarnya berapa itu harga tanah di situ? Ya kalau setelah pengingatan saya sini, kalau saya nggak salah per meternya dibayar itu berapa? Saya dibayar itu 2 juta per meter. Dari tempo dulu itu 2 juta per meter. Nah, terus kalau pada saat itu Bang Bara jual per meter 2 juta, jumlah tanah Bang Bara tuh berapa keseluruhan? Kalau kita nggak salah hitung, keluasan tanah kita itu ya sekitar 150 meter. Cuman 150 meter. Ya segitu-gitunya namanya. Berarti kalau 150 meter orang bertiga ya ibaratnya pas 50-50 ya. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Meter lah ya. 50 meter jatahnya. Karena di sini kan ada saudara perempuan. Kalau perempuan kan seperempatnya atau separohnya dari anak laki-laki. Nah itu kenapa Bang Bara nggak berpikir taruhlah pindah beli yang jauh di sana yang sekiranya bisa terjangkau dengan harga segitu dulu? Baik. Iya memang sebetulnya kita mau ada dulu lagi kita masih megang duit namanya nih. Kita ada rencana kayak orang-orang, pengen kita ada di Sawangan, di daerah Mudikan, di Grogol dipanggilnya gitu ya. Berhubung kondisi keadaan anak satu masih pada sekolah, ya kan? Jadi anak sekolah juga jadi jauh ya. Jadi jauh. Jadi ribet. Iya, jadi ribet. Yang dimana pada saat itu ini bocah belum pada bisa naik motor kalau kayak sekarang. Gitu. Jadi kita nggak bisa. Di saat itu juga kita memang kerja juga, jadi Bang Bara waktu itu kerja di mana? Di bidang apa itu? Waktu itu saya bekerja di bidang perempangan. Iya. Juragan empang dong. Ya kalau kata orang mah dulu juragan empang. Jadi kita mengurus sebuah pekerjaan yang disebutnya pemancingan. Oh, pemancingan. Iya. Jadi itu lama berapa tahun berjalan? Kalau dari kita hitung-hitung kalau nggak salah sekitar 8 tahun kurang lebih. 8 tahun berjalan begitu Bang Ari. Jadi sekarang udah nggak megang tadi. Sementara kita udah kagak dah. Ya. Jadi alih profesi. Ya, dimana kita udah sekian tahun namanya kalau kata orang udah bosen. Iya, udah engap kalau orang Betawi bilang mah udah engap. udah nyelap banget. Udah nyelap banget dah. Main di empang. Iya, main di empang mulu. Iya, mau lumpur. Jadi sekarang mainnya di tempat kebersihan dah nih. Nah, ceritanya begitu. Daripada yang pernah kita kerjakan, kita tinggal deh tuh. Kita pengen punya pengalaman baru namanya. Iya bener. Jadi kelihatan memang nih Bang Bara. Iya. Dari sekian lama Bang Bara hijrah ke kebersihan, kelihatan dari muka juga. Dari muka. Iya, terang. Mukanya terang, sedang serak lah. Iya, udah kayak anuan kita. Iya. Mukanya juga bersih. Mukanya bersih, terang ya memang. Syukur. Iya. Tuh Bang Sari, ya jadi, kita mah di bagian kebersihan tuh di perumahan juga.
Di perumahan Bang Sari. Ya, kita di komplek perumahan. gitu ya. Di komplek. Jauh nggak dari tempat tinggal? Kalau kita ukur ya paling kurang lebihnya ya 200-300 meter. Nggak jauh sih, nggak terlalu jauh. Ya masih tetangga. Oh, jadi ibaratnya jalan kaki. Jalan kaki masih bisa. Ya kalau jalan kaki paling lama juga 10 menit kita udah bisa tempuh. Begitu Bang Sari. Bukan main. Iya. Nih Bang Bara. Iya. Kegiatan Bang Bara nih biasanya kalau aktivitas dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau kita mulai start sih memang kayak orang-orang kerja kita pagi. Dari jam 7 hingga selesainya. Artinya tidak ditekankan di situ untuk supaya menjadi batas waktu yang ditentukan. Jadi apa yang kita kerjain di situ nih? Kita rapi cepet ya kita bisa pulang cepat. Oh, jadi serapihnya. Jadi serapihnya. Bisa kita datang jam 7 nih kita kerjain dah. Ya namanya kita nyapu-nyapu dah, bersih. Ya. Kita rapi jam 10 lah, jam 10 kita pulang. Iya. Oh, begitu. Ya, kita jadi pengen serapinya. Ya, kita serapinya. Bulanan itu. Itu bulanan. Biasa. Bulanan itu Bang. Udah UMR apa MPR gajinya? Kita sendemper, senyemper, bukannya senyemper. Itu yang dipanggil orang-orang katanya. Iya, kalau kata orang-orang kan gaji pokoknya udah UMR. Lah, kalau kita UMR mah lumayan dah. Lumayan dah. Iya. Kalau mengenai perkara gaji kita baru nyemper ini. Baru nyemper. Belum UMR. Itu ceritanya. Iya, oke lah Bang Bara. Kalau begitu kita ngopi lagi. Ya, baik, ayo dah silakan dah sambil diminum. Ya, kita minum dulu. Ya, emang adanya kopi ya. Oke, Bang Bara. Terima kasih banyak nih obrolan santainya. Baik. Mudah-mudahan Bang Bara kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Memang kalau kata orang bilang mah yang lalu biarlah yang berlalu. Kita buka lembaran baru. Ya, mudah-mudahan semangat terus Bang Bara. Siap, amin. Kalau kata orang Betawi sukses. Mah pantang mundur. Ya, maju terus. Iya. Kepiting belinya di pasar Minggu. Terus pulangnya ke Pondok Labu. Terus biar kata kepala pusing tiap hari Minggu. Yang penting hatiku tetap selalu gembira, begitu maksudnya. Kagak nyambung gitu. Iya. Leco. Iya, begitu kira-kira. Tadinya mau mantun saya pikir, keren deh nih. Timpalan saya nih mantun. Timpalan saya. Ngajlok kemana? Ya namanya begitu. Kalau begitu. Ya, batu kecimbung si buah pare bawa pakaian dari Bekasi. Berhubung waktu ini udah sore, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan komennya, subscribe-nya juga di channel saya SLB Official Santai Luar Biasa. Oke Bang Bara? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.